Tidak ada ibadah yang lebih penting dari ibadah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa'a kullahu lillah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd wa nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas nikmat pertemuan kita di rumah Allah untuk mempelajari agama Allah sambil iktikaf sampai masuk waktu Isya. Mari kita ikhlaskan niat kita dengan mengucapkan dalam hati keinginan untuk mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Salawat dan salam senantiasa kita perbanyak untuk Nabi kita, teladan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa menambahkan rasa cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian singkat mengawali diskusi kita pada malam ini tentang mendidik diri dengan salat. Mukaddimah. Pengamalan dan penghayatan iman kita dalam hidup keseharian menuntun kita untuk rajin melakukan tafakkur tentang semua hal yang berkaitan dengan iman dan takwa. Tepat taripong Allah Ta'ala nadoroki untuk tafakkur, tulu tafakkur. Tafakkur berarti memikirkan tentang iman dan takwa. Salah satu objek tafakkur yang indah ialah peranan ibadah salat dalam kehidupan kita, terutama di dalam mendidik diri kita untuk iman dan takwa yang semakin kuat dan semakin tinggi lagi. Ripuminasai sarikuam mengi pada tafakkur ki tentang sempajata tania sempajanna taulaingi nareko makutana ki tentang sempajata ajana sempajanna taulaingi. Seringkali ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana salatnya itu? Bagaimana salatnya mereka? Kita berusaha untuk kita hindari. Kita bertanya tentang pengamalan kita. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. Perhatikan dirimu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak membahayakan kamu semua orang yang sesat kalau kamu sudah terpimpin. Utamakan nyaleta. Pada tautamakan nyaleta. Rilalang tafakkur tak. Pengertian mendidik diri.
Mendidik diri sendiri berarti doa, kesadaran, kemauan, perencanaan, kerja keras, kedisiplinan, paksa diri, introspeksi dalam satu rangkaian pengelolaan semua potensi diri secara berkesinambungan guna mencapai kesalehan yang lebih tinggi, tingkatan iman dan takwa yang semakin kuat. Ada 8 komponen pendidikan terhadap diri sendiri, dimulai dari doa sampai kepada introspeksi. Itu adalah satu kesatuan dalam usaha mendidik diri kita agar supaya kita tambah soleh, supaya kita tambah dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba kita renungkan. Engkau biasa tomatoa menceritakan tentang orang lain. Yeroyanu letuk matoa hai kamaseh pangkagareng. Letuk matoa takaburo. Riolo panariolo maseke. Letuk hamatoa maseke. Tanyaiya paui orang lain. Tomatoa tak saisa menceritakan tentang orang yang lain. Kenapa demikian? Karena tidak mendidik diri. Karena tidak mendidik diri. Tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan dalam kehidupannya. Letu hamatoa tak kalupa. Letu hamatoa apa? Makutu, nauzubillah. Makutu mas sempajang sampai tua. Kita setelah kita berusia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, kita semakin sadar bahwa tidak lama lagi kita mati. Kita semakin sadar tidak lama lagi kita mati. Banyak orang lebih muda dari kita sudah dipanggil duluan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kapan kita mau sadar? Kapan kita mau berubah? Kalau sudah 50 tahun ke atas belum mau berubah, 40 tahun ke atas belum mau berubah. Tidak ada perubahan kalau tidak mendidik diri. Ripu minasai sarek kuam mengipada tadi di ialeta. Tanasehati ialeta. Karena sesungguhnya perubahan itu bukan dari orang lain, mesti dari diri kita sendiri. Mesti dari dalam, dari diri kita sendiri. Kita yang mesti merubah diri kita sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah diri mereka sendiri. Tentang mendidik diri sendiri agar semakin soleh, itu diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dalam doa mulia beliau yang diabadikan oleh Allah dalam surah An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai Tuhanku, tuntunlah aku, tuntunlah saya untuk selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Ini diabadikan dalam Al-Quran supaya kita baca. Sadek kau mengita apalai, tapak kuling-kulingi. Rabbi auzi'ni, ya Allah bantulah saya. An ashkura ni'mataka, untuk selalu bersyukur atas nikmat-Mu.
Karena kita kurang bersyukur. Kita masih kurang bersyukur. Biar bagaimana kita bersyukur, masih kurang bersyukur. Makanya ada kekeliruan dalam mukaddimah doa yang mengatakan alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Sesungguhnya ada kekeliruan dalam ucapan hamdalah yang seperti itu. Saya memuji Allah, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu, memuji Allah, bersyukur kepada Allah yang sama banyak dengan nikmatnya, membalas nikmat Allah sama banyaknya, wa yukafi'u mazida, dan membalas tambahannya. Itu sesungguhnya berlebihan. Berlebihan karena kita tidak mungkin membalas kebaikan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak mungkin sama kesyukuran kita sama banyaknya dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita tidak bisa mengucapkan alhamdulillah kalau bukan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, bantu saya untuk mensyukuri nikmatmu kepada ibu dan bapakku. Nikmatmu kepada ibu dan bapakku itu banyak saya nikmati. Banyak saya nikmati. Ini mendorong kita untuk mengingat jasa ibu dan bapak, kebaikan-kebaikan ibu dan bapak kita, bahwa nikmat-nikmat Allah kepada keduanya banyak kita nikmati. Karena itu kita mesti bersyukur atas nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada ibu dan bapak kita. Wa an a'mala salihan tardah, dan bantu saya ya Allah untuk selalu beramal saleh yang Engkau ridai. Karena banyak amal saleh yang belum tentu diridai. Amal yang kita anggap amal saleh padahal belum tentu diridai oleh Allah. Kita minta amal saleh yang diridai. Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Doa yang kedua itu dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Silahkan dibaca, direnungkan, hampir sama dengan doa tadi dengan sedikit perbedaan. Saya persingkat untuk efisiensi waktu. Urgensi mendidik diri. Pentingnya kita mendidik diri. Satu, tak ada taubat tanpa mendidik diri. Dek taulle toba nareko, dek tapas saya leta. Dek taulle toba nareko, dek tapas saya leta. Kodek tamelok pas saya leta, dek tatoba. Itu kaidah. Karena itu pendidikan itu butuh pemaksaan. Pemaksaan diri, pemaksaan yang mendidik. Dua, tak ada peningkatan iman dan takwa tanpa mendidik diri. Tidak bisa meningkat kalau tidak paksa diri. Tidak bisa meningkat kalau tidak paksa diri. Contoh, salat tahajud. Tidak bisa salat tahajud kalau tidak paksa diri. Contoh, puasa sunnah. Pekko carata puasa sunnah narekodek tapas saya leta. Mesti paksa diri. Itulah makna mendidik diri. Tiga, tidak ada efektivitas amal ibadah tanpa mendidik diri. Efektivitas disebut tepat guna. Ibadah efektif, ibadah yang tepat guna. Tonganginaki guna. Maksudnya amal ibadah yang menyucikan hati, amal ibadah yang membahagiakan, amal ibadah yang menambah kekuatan iman untuk istiqamah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala.
Tidak bisa kita capai itu kalau kita tidak mendidik diri. Kalau kita tidak memaksa diri untuk mencapai efektivitas amal ibadah. Contoh, sudah sholat masih susah. Sudah sholat masih galau. Sudah sholat berkelahi. Itu contoh ibadah sholat yang tidak efektif. Ibadah sholat yang tidak efektif. Ibadah sholat yang efektif membahagiakan. Ibadah sholat yang efektif menyucikan hati. Tidak bisa kita capai ibadah sholat yang efektif kalau kita tidak mendidik diri kita. Mohon maaf, ayat-ayatnya saya tidak baca untuk efisiensi waktu. Mendidik diri dengan sholat. Mendidik diri dengan sholat berarti menjadikan ibadah sholat sebagai sarana utama dalam mendidik diri sendiri. Kita didik diri kita dengan ibadah sholat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan salat. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu berat. Istiqamah dalam salat itu berat. Istiqamah dalam salat itu berat. Meningkatkan ibadah salat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Di sini ada perintah untuk mempelajari khusyuk. Di sini ada perintah untuk mengefektivitaskan ibadah salat. Di sini ada perintah untuk mencapai tingkatan salat yang lebih tinggi. Tingkatan salat yang lebih tinggi. Sehingga kita mesti mendidik diri kita dengan ibadah salat. Selanjutnya, peranan salat dalam mendidik diri. Salat adalah ibadah terpenting, paling wajib dan paling prioritas. Tidak ada ibadah yang lebih penting dari ibadah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang paling pertama ditanyakan kepada semua manusia pada hari kiamat, salat. Salat. Tidak ada ibadah yang lebih penting dari ibadah salat setelah iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu sangat besar sekali peranannya dalam mendidik diri kita. Salat wajib 17 rakaat tidak dilakukan sekaligus, tapi terpisah-pisah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Terpisah-pisah dalam 5 waktu, dalam 24 jam, 5 waktu terpisah-pisah. Itu menurut Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i dalam kitab beliau Wahyul Qalam, kitab yang sangat menarik. Beliau antara lain mengatakan bahwa salat terpisah-pisah dalam 5 waktu itu menjadi tempat pemberhentian, tempat pengisian bahan bakar, SPBU iman, tempat pengisian bahan bakar iman dalam 5 waktu, dalam 24 jam. Kita selalu singgah, kita selalu kembali ke jalan Allah dalam salat 5 waktu. Waktu zuhur kita singgah, mengisi jiwa kita dengan iman. Sesudah itu kita mengurus dunia. Waktu asar masuk lagi, kembali lagi ke jalan Allah.
kembali lagi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengisi jiwa kita dengan iman. Sesudah itu kita mengurus dunia lagi, maghrib lagi, isya, demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Setelah itu, salat 5 waktu dilengkapi dengan salat-salat sunnah. Salat 5 waktu dilengkapi dengan salat-salat sunnah. Salat sunnah rawatib 12 rakaat. 12 rakaat sehari semalam. Empat rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, sebelum salat subuh. Itu 12 rakaat, ditambah lagi 10 rakaat pelengkap salat sunnah rawatib, tambahan 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi salat zuhur itu 4 rakaat sebelumnya dan 4 rakaat sesudahnya. Dilakukan 2 rakaat, salam, tambah lagi 2 rakaat. 4 rakaat sebelum asar, sebelum salat asar, 4 rakaat. Bukan salat sunnah rawatib, tapi pelengkap salat sunnah rawatib. 2 rakaat sebelum maghrib. Sebenarnya afdalnya kita salat sunnah sebelum qamat. Afdalnya kita salat sunnah sebelum qamat. 2 rakaat sebelum isya. Itu 10 rakaat. Jadi 22 rakaat salat sunnah mengiringi 17 rakaat salat fardu. Bukan hanya itu, ada salat duha. Ada salat duha antara terbit matahari sampai menjelang masuk waktu zuhur. Salat duha minimal 2 rakaat dan maksimal tidak terbatas 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Rasulullah SAW pernah salat 8 rakaat salat duha. Dalam riwayat yang lain pernah salat 12 rakaat salat duha. Bukan hanya itu, salat tahajud. Salat tahajud 11 rakaat bersama witir, dan tidak ada batasan jumlah rakaat maksimalnya. Salat malam tidak terbatas jumlah rakaat. Itu mendidik diri dengan ibadah salat. Mendidik diri dengan ibadah salat. Sepanjang hari kehidupan kita diwarnai dengan salat. Kehidupan kita diarahkan oleh ibadah salat, sehingga kita selalu terarah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. 2. Ibadah salat adalah ibadah yang paling mendidik diri dalam semua aspek pengamalan dan penghayatan ajaran Islam. Ibadah salat paling mendidik kita dalam pengamalan ajaran Islam dan penghayatan ajaran Islam. Wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dosa. 3. Ibadah salat adalah ibadah yang mengajarkan kedisiplinan, ibadah yang mengajarkan ketelitian. Subhanallah, teliti sekali. Sampai goyang-goyangnya tangan diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pandangan mata diatur dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah salat butuh ketelitian. Ibadah salat butuh kejujuran. Butuh kejujuran. Ajak lalu tas sempajan dari kode jenek tidak sah. Walaupun tidak ada orang yang tahu, walaupun tidak ada yang tahu bahwa kita batal, butuh kejujuran. Butuh kejujuran. Ibadah salat mengajarkan ketekunan. Mengajarkan ketekunan. Ajak tamangingi. Ajak tamangingi mas sempajang. Kedama 10 tahun ni mas sempajang. Tidak boleh. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Al-Hijr ayat terakhir.
ayat 99. Ibadah salat butuh peningkatan. Ibadah salat butuh peningkatan. Jangan itu saja terus. Tidak pernah salat sunnah. Tidak mau tambah salat sunnah. Tidak mau tambah salat sunnah. Ibadah salat mendidik kita untuk meningkat. Karena ibadah salat nanti dikatakan efektif. Narekoma puji ki ri sempajata. Engka papuji tak ri sempajata. Tataja ngiwatue. Mataja ki. Menunggu azan. Menunggu azan. Selalu menunggu azan. Tidak mendahulukan pekerjaan yang lain dibandingkan ibadah salat. Apapun yang kita kerjakan, sudah mendekat waktu salat, kita tinggalkan. Apalagi kalau sudah dikumandangkan azan, tinggalkan pekerjaan-pekerjaan kita. Butuh peningkatan. Ini semua dilakukan secara terus-menerus. Barakallahu fikum. Kiat mendidik diri dengan salat. 1. Memperbanyak doa hidayah untuk perbaikan salat, penyempurnaan salat, efektivitas salat, kemudahan mendidik diri untuk salat. Salah satu dalilnya adalah doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dibaca sebelum salam dalam salat dan dibaca sesudah salat. Dibaca juga sesudah salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa hidayah untuk menyempurnakan ibadah salat kita. 2. Mempelajari ilmu salat dari sumber-sumbernya yang terpercaya secara berkesinambungan. Ajak tamangingi mak gurui salat, mak gurui sempajangnya sesuai dengan dalil-dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajak tatollai narikong kapak disengak baru. Napa si ruiseng? Kalelai seding. Iya. Magina napa yang kalinga? Itulah sehingga kita harus belajar. Sehingga kita harus belajar. Lebih 40 buku tentang ibadah salat. Si aga ni pura tak baca. Lebih 40 buku tentang ibadah salat saja yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apalagi dalam bahasa Arab, lebih banyak lagi. Apalagi dalam kitab-kitab fikih yang membahas tentang fikih ibadah, lebih banyak lagi. Sudah berapa buku salat yang kita baca? Tidak cukup hanya mendengar. Tidak cukup hanya mendengar. Kita mesti membaca. Kita mesti membaca. Supaya kita belajar, sungguh-sungguh belajar. Kecuali kalau kita tidak sanggup membaca. 3. Merenungkan setiap pengulangan ilmu salat. Pendalaman ilmu salat. Penambahan ilmu salat. Guna menambah iman dan takwa. Melalui pengamalan dan penghayatan ilmu yang meyakinkan itu. Maksudnya kita mesti renungkan. Kong katang kalinga tafakkoroki. Engka pak disengen napa taruntu napa itaiseng tafakkoroki. Supaya ilmu itu, informasi itu bisa jadi keyakinan. Bisa jadi keyakinan. Itu tentang merenungkan. 4. Menyusun perencanaan peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah salat yang dilaksanakan secara disiplin, dievaluasi dan ditingkatkan secara berkala. Dari jumlah rakaat yang telah disebutkan tadi, 17 rakaat salat wajib, 22 rakaat salat sunnah mengiringi salat wajib. Sudah berapa jumlahnya? 29 rakaat, 11 rakaat salat qiyamul lail. Sudah berapa jumlahnya? 40 rakaat, 12 rakaat salat duha. Sudah berapa jumlahnya? Minimal itu yang kita capai. Minimal itu yang kita capai. Aja na tulu duang rakami, duha tak tambah-tambahi. Ditambah-tambahi. Wak dimua dicicil.
salat jam 7 salat duha, jam 8 salat duha lagi. Tete 10 kamu pawat tu salat duha lagi. Salat duha bisa sampai jam setengah 12. Salat duha bisa dilakukan berulang kali. Salat malam juga begitu. Salat malam juga begitu. Tidak mau tidur matata, lebih baik kita salat. Lebih baik kita salat. Sudah salat Isya. Sudah salat Isya, salat witir memang bagus. Sebelum tidur kita salat lagi, sebelum tidur bagus. Bangun tengah malam sebelum subuh kita salat lagi. Itu kita usahakan untuk kita amalkan, tingkatkan ibadah-ibadah sunnah. Pengamalan salat-salat sunnah itu butuh perencanaan. Yang kelima, menjalin kerjasama yang efektif dengan para guru dan sahabat setia guna pelaksanaan program mendidik diri dalam salat. Kita tidak terbiasa bertanya. Di pengajian kita tidak bertanya, apalagi di luar pengajian. Kita tidak terbiasa bertanya. Yang menyedihkan adalah mendengarkan dari pengajian, tidak setuju, lalu dicerita di luar kepada orang lain. Ustaz bilang begini, Ustaz bilang begini. Saya tidak setuju itu dan seterusnya. Itu yang tidak benar. Itu yang tidak benar. Kita diskusikan. Kita diskusikan. Jangan sampaikan ke orang lain. Kalau kita tidak yakin, mungkin kita salah paham. Mungkin kita salah paham. Kita diskusikan dan itu kita jalin keakraban. Apalagi sekarang kita bisa lewat WA. Jauh di mata, dekat di WA. Bisa kita konsultasi kapan saja. Bisa kita bertanya kapan saja kepada para guru yang kita percayai. Terakhir, saya ingin mengajak para jamaah untuk mengamalkan doa berjalan ke masjid. Sudah berapa di antara kita yang hafal doa berjalan ke masjid? Sudahkah kita amalkan ini, doa berjalan ke masjid? Manakna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat besar pengaruhnya di dalam mendidik diri kita dengan ibadah salat. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya. Jadikan di lisanku cahaya, jadikan di pendengaranku cahaya, jadikan di penglihatanku cahaya, jadikan dari belakangku cahaya, dari depanku cahaya, jadikan dari atasku cahaya, dari bawahku cahaya. Ya Allah, berikan kepadaku cahaya. Bayangkan ini, 5 waktu kita baca. 5 waktu kita baca setiap kali jalan ke masjid, jalan kaki atau naik kendaraan. Setiap kali menuju ke masjid kita baca ini. Dan sesungguhnya ada doa berjalan ke masjid yang 2 kali lipat lebih panjang dari ini. Ini yang singkat. Ini yang singkat. Dan minimal ini yang kita amalkan. Dan kita hayati bahwa kita minta cahaya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala setiap kali kita berjalan ke masjid. Penutup. Mendidik diri dengan salat berarti membiasakan hati kita untuk semakin memuliakan ibadah salat. Tapaka lebih isam pajata, tapaka raja isam pajata, tacirinai isam pajata. Semakin mencintai ibadah salat, semakin disiplin dan semakin teliti dalam menegakkan ibadah salat. Tidak merasa bangga dengan salat. Tidak merasa bahwa salat kita lebih baik dari orang lain. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Itu adalah ujub. Tidak merendahkan orang yang malas salat. Orang yang malas salat tidak boleh direndahkan. Harus didoakan, harus disayangi, harus didekati, harus dinasihati. Jangan disepelekan, jangan dihina. Kita fokus pada perbaikan diri kita
dengan perbaikan salat kita. Kita karena perjuangan mulia ini akan menuntun kita menjadi dai-dai salat teladan. Kita menjadi penasehat-penasehat orang lain tentang salat yang efektif dengan kasih sayang Allah tabaraka wa taala semata. Inilah harapan dan doa kita. Inilah keyakinan dan perjuangan kita. Semoga Allah senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita semua dan kepada semua orang yang kita cintai. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.